Untuk matamu yang basah tak berhenti, untuk Halo tawa semuanya, yang perkenalkan datang saya Tazkira sesekali. Imama dengan NIM 2507015020771. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya memilih untuk mengeksplorasi perkembangan diri saya sendiri karena saya ingin lebih memahami bagaimana pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, serta lingkungan sekitar telah membentuk kepribadian saya sekarang, terutama dalam hal cara saya menghadapi tantangan dan berhubungan dengan orang lain. Melalui tugas ini, saya belajar bahwa perkembangan manusia bukan hanya tentang pertumbuhan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun emosi, moral, dan cara berpikir dari waktu ke waktu. Untuk mengumpulkan data tentang perjalanan perkembangan saya melakukan wawancara dengan ibu, ayah, dan kakak saya. Selain itu, saya juga membuka kembali foto-foto masa kecil serta rapor SD untuk membantu saya menceritakan kembali masa lalu saya. Proses ini sangat seru dan berkesan karena banyak cerita yang ternyata belum pernah saya dengar sebelumnya. Misalnya, bagaimana perasaan ibu saat mengandung saya, atau betapa bahagianya keluarga menanti kelahiran saya. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah mencoba mengingat hal-hal yang sudah lama sekali terjadi, tetapi justru disitulah nilai berharga dari tugas ini. Saya jadi semakin menghargai kasih sayang dan perhatian yang keluarga saya berikan sejak awal kehidupan saya hingga saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan saya dari masa prenatal hingga masa anak akhir. Sekarang kita masuk pada masa prenatal dan kehamilan. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Syamsuddin dan Ibu Mustaina. Ibu melahirkan saya pada usia 36 tahun, tepatnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2007, dengan usia kandungan 36 minggu, tepatnya 9 bulan. Selama masa kehamilan, kondisi ibu sehat dan stabil, dan juga rutin memeriksa kehamilan ke bidan untuk melakukan USG, menjaga pola makan bergizi, serta tetap aktif membantu pekerjaan rumah. Pada trimester pertama, ibu mengalami ngidam dan mual hingga bulan ketiga, namun tetap berusaha menjaga asupan makan agar janin tumbuh dengan baik. Ibu bercerita bahwa kehadiran saya sangat menantikan, sehingga selama hamil, ibu merasa tenang dan bahagia. Saya lahir melalui operasi sesar dengan berat badan 3,8 kg dan panjang 53 cm. Proses kelahiran berjalan lancar dan ibu cepat pulih, dan seluruh keluarga berkumpul di rumah untuk menyambut saya. Sekarang kita bahas tentang teori Stantrop. Menurut Stantrop 2018, masa prenatal merupakan fondasi penting bagi perkembangan seseorang. Kesehatan fisik dan emosi ibu selama kehamilan akan memengaruhi perkembangan bayi setelah lahir. Karena ibu saya menjalani kehamilan dengan kondisi yang baik dan penuh kasih, itu menjadi dasar positif bagi perkembangan saya di tahap-tahap berikutnya. Sekarang kita masuk pada masa bayi. Pada masa bayi, saya dirawat oleh ibu, ayah, tante, serta kakek dan nenek. Saat lahir, berat badan saya 38 kg
dengan panjang 53 cm. Pada usia 6 bulan, berat saya naik menjadi sekitar 8 kg dan tinggi menjadi 70 cm. Kata ibu, saya tumbuh dengan baik, jarang sakit, dan secara keseluruhan termasuk bayi yang sehat dan aktif. Dalam perkembangan moral, saya mulai tengkurap pada usia 4 bulan, duduk pada 6 bulan, merangkak pada 8 bulan, berdiri dengan berpegangan pada 10 bulan, dan berjalan mandiri pada usia 12 bulan atau tepatnya 1 tahun. Saya memiliki temperamen yang tenang, tetapi aktif dan terkadang rewel jika lapar atau mengantuk. Pola makan saya dimulai dari ASI selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan dengan susu pemula, dan mulai mencoba makanan padat di usia 6 bulan. Saya memiliki pola tidur tertentu, biasanya tidur siang 2 kali dan tidur malam lebih lama jika kenyang. Dalam perkembangan bahasa, saya mulai babbling pada usia 6 bulan dengan suara seperti bababa atau mamama. Kata pertama saya adalah mamama dan papapa. Di usia sekitar 12 bulan, setelah itu kemampuan berbicara saya berkembang pesat. Saya mulai memahami kata-kata sederhana seperti ayo, tidur, atau main, dan sudah mampu merespon ketika nama saya dipanggil, di mana ini menunjukkan perkembangan vokabulari dan komunikasi awal berjalan baik. Dari sisi sosial emosional, saya paling dekat dengan ibu dan nenek karena mereka paling sering merawat dan menemani saya. Secara konteks, saya tumbuh di keluarga besar yang penuh kasih sayang dan selalu mendukung perkembangan saya. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan sosial dan emosional saya di masa berikutnya. Sekarang kita bahas teori Piaget dan Erikson. Menurut Jean Piaget, di usia ini saya berada pada tahap sensor motor, di mana bayi belajar melalui gerakan tubuh dan panca indera. Saya suka menyentuh benda-benda baru dan menirukan suara orang di sekitar saya. Sementara itu, menurut Erikson, saya berada pada tahap Trust versus Mistrust, yaitu saat bayi belajar membangun rasa percaya pada orang-orang di sekitarnya. Karena saya tumbuh di lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih, saya belajar merasa aman, dicintai, dan mulai menumbuhkan rasa percaya terhadap dunia sekitar saya. Selanjutnya kita masuk pada masa anak awal, di mana di masa anak awal ini saya dikenal sebagai anak yang aktif, ceria, dan suka bermain di luar rumah. Saya suka berlari, berlompat, dan belajar naik sepeda roda 3. Selain itu, saya juga mulai tertarik menggambar dan senang menulis huruf pertama dari nama saya. Dalam perkembangan bahasa, kemampuan bicara saya berkembang pesat. Saya sudah bisa bicara lancar menggunakan kalimat sederhana, sering bertanya tentang hal-hal baru, dan mampu bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Kosakata saya terus bertambah, dan saya mulai mampu memahami perintah yang lebih kompleks dari orang tua saya. Dari sisi sosial dan emosi, saya mudah bergaul dan senang bermain bersama teman sebaya. Saya juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tua, kakak,
tante, serta kakek dan nenek saya. Secara konteks, saya tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Orang tua saya menerapkan pola asuh yang hangat dan terbuka, memberi kebebasan bereksplorasi, namun tetap memberikan batasan yang jelas. Dukungan ini membantu saya mengembangkan kemandirian, percaya diri, serta kemampuan beradaptasi dengan orang lain. Sekarang kita masuk pada teorinya, di mana menurut Piaget, di usia ini saya berada pada tahap pra-operasional, di mana anak-anak belajar melalui imajinasi dan permainan simbolik. Kata ibu, saya sering bermain peran, misalnya berpura-pura menjadi seorang dokter yang merawat boneka, atau berpura-pura menjadi guru yang sedang mengajar dan mentahnya yang menjadi seorang siswa. Kegiatan seperti ini membantu saya mengembangkan daya imajinasi dan empati terhadap orang lain. Terus, menurut Erikson, masa ini merupakan tahap inisiatif versus guilt, di mana anak mulai berinisiatif melakukan sesuatu. Keluarga saya selalu mendukung setiap keinginan teman saya, sehingga saya tumbuh menjadi anak yang berani dan mencoba hal-hal baru dan percaya diri. Sedangkan menurut Holberg, saya berada pada tahap pra-konvensional, di mana saya mulai memahami bahwa berbuat baik itu akan mendapatkan pujian, dan jika melakukan kesalahan, maka saya harus meminta maaf. Pola asuh orang tua saya sangat hangat, namun tetap memberikan batasan, sehingga membantu saya belajar disiplin, sopan sejak lahir. Sekarang kita masuk pada masa anak tengah dan akhir. Memasuki masa anak tengah hingga akhir, saya dikenal sebagai anak yang rajin, aktif, dan semangat belajar. Secara fisik, pertumbuhan saya berjalan baik, berat dan tinggi badan meningkat secara stabil, dan saya termasuk anak yang sehat serta jarang sakit. Saya sangat menyukai aktivitas fisik seperti bermain sepeda, berlari, serta ikut permainan tradisional seperti petak umpet dan lompat tali. Menjelang akhir sekolah dasar, saya mulai mengalami tanda awal pubertas, seperti pertumbuhan tinggi yang cepat dan mulai memperhatikan penampilan diri. Saya sangat menyukai pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, karena pada saat itu saya sangat senang bermain di alam, dan sementara itu pelajaran matematika kadang membuat saya harus lebih banyak berlatih. Saya memiliki minat khusus dalam menggambar dan membaca buku cerita anak, serta lebih mudah belajar ketika diberikan contoh visual atau praktik langsung. Dalam hal bahasa, kemampuan berbicara, membaca, dan menulis saya semakin berkembang. Saya mulai senang membaca buku-buku bergambar dan cerita rakyat Indonesia, serta suka menulis karangan pendek tentang pengalaman di sekolah. Saya juga mulai berani berbicara di depan kelas dan dapat menjelaskan pendapat saya dengan kalimat yang jelas. Buku favorit saya saat SD adalah buku cerita bergambar dan mengajarkan nilai-nilai moral dan persahabatan. Dari sisi sosial emosional, saya memiliki banyak teman
dan senang bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Saya pernah ikut lomba seperti lomba sains yang membuat saya belajar tentang semangat, kerja keras, dan menerima hasil dengan lapang dada. Secara konteks, saya tumbuh di lingkungan keluarga dan sekolah yang hangat, mendukung perkembangan saya. Orang tua selalu memberikan dorongan untuk belajar, namun tetap memberi waktu untuk bermain dan beristirahat. Selanjutnya, kita masuk pada teori. Menurut Piaget, pada usia ini saya sudah memasuki tahap operasional konkret, yaitu mulai mampu berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Dalam hal bahasa, saya sudah lancar membaca dan menulis, bahkan mulai berani berbicara di depan kelas. Secara sosial, saya punya banyak teman dan sering ikut lomba. Menurut Erikson, tahap ini disebut industri versus inferiority, yaitu saat anak belajar menilai dirinya melalui prestasi. Dukungan dari orang tua dan guru sangat membantu saya merasa mampu dan percaya diri. Dalam perkembangan moral, menurut Holberg, saya sudah berada pada tahap konvensional, di mana saya sudah mulai memahami pentingnya aturan, tanggung jawab, dan kejujuran, di mana lingkungan keluarga dan sekolah yang penuh dukungan membuat saya tumbuh menjadi anak yang peduli, ramah, dan berani. Sekarang kita memasuki refleksi personal dan pembelajaran. Melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari bahwa setiap tahap memiliki maknanya tersendiri. Pengalaman masa kecil, baik menyenangkan maupun menantang, telah mengajarkan saya banyak hal tentang kasih sayang, ketulusan, dan tanggung jawab. Saya tumbuh menjadi pribadi yang semangat, aktif, dan selalu ingin tahu banyak hal. Saya juga menyadari bahwa perkembangan manusia tidak berhenti di satu tahap saja, melainkan kita terus berkembang sepanjang hidup. Menurut Ron van Benner 1979, perkembangan seseorang dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, dan saya merasakan betul bahwa keluarga serta lingkungan sekolah adalah mikrosistem yang sangat berperan dalam membentuk karakter saya sekarang. Tugas ini membantu saya semakin menghargai peran orang tua, keluarga, guru, dan semua orang yang telah membantu saya tumbuh. Saya belajar untuk lebih bersyukur dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu, ayah, kakak, kakek, nenek, dan tante yang selalu sabar berbagi cerita dan membantu saya. Selanjutnya, sampailah saya pada tahap closing. Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita dan refleksi yang saya bagikan ini dapat menginspirasi kita semua bahwa setiap tahap kehidupan memiliki peran penting dalam membentuk sikap kita setiap harinya. Sampai jumpa dan semoga kita semua terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gemuruh angin berbagai penjuru, ringkilah asa.